kita usahakan supaya nggak terlalu stres sebelum itu teman-teman tolong isi lesson learn minggu ke-14 dengan apa tadi saya bilang? Resume webinar. Resume webinarnya. Kemudian jangan lupa setelah webinar teman-teman juga ngisi ini untuk selain panitia dan panitianya misi peer evaluation seperti biasa untuk penilaian rekan satu kelompoknya. Kemudian ini juga bisa teman-teman isi untuk peningkatan perkuliahan di semester berikutnya. Ya. Apa sih webinar kita? Webinar kita nanti hari Sabtu itu tentang usaha forwarding. Ini Bu Zaitun ya, usahanya ada di YouTube. Jadi saya tunjukkan ini contohnya. Pak Rama juga bentuk usahanya seperti ini, forwarding juga. Jadi mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman membuka usaha. Karena di semester depan itu teman-teman tuh ada kewirausahaan ya kalau nggak salah ya. Atau semester ini? Depan kayaknya. Semester depan ya, semester depan tuh ada kewirausahaan dan umumnya itu mahasiswa kita itu semuanya makanan gitu. Jarang yang agak yang aneh-aneh gitu. Nah, kemarin itu banyak yang ayo gimana caranya mahasiswa itu punya ide yang agak aneh-aneh gitu kan. Nah, itu bisa jadi ya bisa jadi usaha jasa-jasa lainnya. Kemudian di minggu ini juga saya share Incoterm ya, international commercial term apa aja dan resiko-resiko yang harus ditanggung penjual dan pembeli. Itu sampai terakhir UASnya kita ya. Nah, sebelum saya selesai, coba kita cek lagi kontrak perkuliahan kita dan apakah kita sudah memenuhi itu ya, deskripsi kuliah ini. Ini kelihatan ya. Jadi kita belajar pengantar perdagangan internasional sebelum UTS. Waktu itu kita belajar apa aja? FTZ, perdagangan internasional. Iya, waktu itu kita belajar undang-undangnya itu apa aja gitu ya. Kemudian raca perdagangan, itu dasar-dasarnya. Itu tentang perdagangan internasional. Terus tentang FTZ, waktu itu kita ngundang Pak Ozi dan temennya dari Pak Rizky dari Bea Cukai ya, dia cerita soal Ceisa ya, sebuah aplikasi khusus untuk di kawasan FTZ. Kemudian kita juga belajar dokumennya, ada apa aja dokumen yang terkait? Invoice, kemudian bill of lading, paybill, LC, packing list, betul, dan sebagainya. Kemudian ada prosedur ekspor. Kita belajar apa waktu itu? Tata caranya ISKA. ISKA, betul. Kita ngundang dari BP Batam ya. Sebetulnya bisa BP Batam ataupun di Sprindak ya. Cuman kita waktu itu ngundangnya BP Batam untuk ISKA. Jadi bedanya impor dan ekspor itu ekspor itu biasanya kita ada SKA-nya. Tapi secara umum prosedur ekspor dan prosedur impor mana yang lebih susah? Prosedur impor. Impor, Bu. Ya, prosedur impor. Mana yang lebih banyak barang bebasnya untuk ekspor atau impor? Ekspor lebih banyak barang bebasnya. Kalau impor lebih banyak barangnya jarang nggak begitu banyak yang bebas ya. Tetap aja banyak yang kena bea masuk, kena macam-macam. Kemudian ada pungutan PPN juga kalau impor, kalau ekspor nggak ada ya pungutan PPN-nya. PPH juga nggak ada ekspor. Jadi perhitungan biaya ekspornya nggak ada perhitungan PPN dan PPH, tapi ada perhitungan bea keluar ya untuk barang-barang khusus. Jadi pungutan negaranya beda antara yang impor dan ekspor ya. Kemudian kita belajar shipping. Apa nih kira-kira nih waktu itu? Kapal ya.
kapal. Peraturan dalam mengimpor. Iya, betul. Tapi waktu shipping itu saya ngundang alumni kita yang kebetulan usahanya di bidang shipping ya. Nah, itu di bidang shipping ini yang utamanya memang kebanyakan masih transportasi laut ya. Kenapa ya kira-kira? Lebih murah. Betul. Dibandingin yang lainnya ya. Kemudian kita bicara juga soal asuransi. Ada yang tertanggung, yang penanggung ya. Dan macam-macam jenis klausulnya atau resiko yang tanggung. Kemudian kewajiban pembukuan ekspor impor itu juga ada ya. Berapa lama dokumen ekspor impor wajib disimpan? 5 tahun. Kira-kira berapa lama ya? 5, Bu. Ada yang ingat? Kayaknya bukan 5 tahun ya. 3. Jadi dokumen PIB, 3, Bu. PEB itu berapa lama harus disimpan? 3, Bu. Sebelum pemutihan, sebelum dianggap tidak terjadi apa-apa. 10 ya, Bu. 10. 6 Siapa nih yang jawab mungkin. barusan 10? 10. Siapa yang jawab 10 tadi barusan? Dayana, Bu. Dayana. Itu Iya. pernah ngisi kuis itu enggak? Kewajiban pembukuan berapa tahun? Kewajiban 10 atau 5 ya, Bu, antara itu. 10. 10 ya. Oke. Ya. Kemudian letter of credit ya. Nah, itu kira-kira yang kita pelajari selama 1 semester ini.